taubat nasuha itu disesali, ditinggalkan, diniatkan tekad bulat untuk tidak mengulanginya lagi. Apa aja dosa itu? Bani awak ndak kadang kerajuan lain. Tidak akan saya lakukan ini dosa-dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, allazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin kaum muslimin dan anak kami yang sepertinya sebagian ada yang mencatat, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Marilah kita terlebih dahulu sama-sama menyampaikan kalimat puji dan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena pada malam hari yang penuh berkah ini, di malam Ramadan yang ke-22, 21 dulu Bu. Lah beda Pak ya, lah terakhir Pak Ibu. Malam kemarin Pak ini. Lah 22 ya. Puasa lah 21 lah habis, berarti malamnya masuk kan 22 Pak. Jadi di malam Ramadan yang ke-22, alhamdulillah kita sadanya yang hadir masih diberikan oleh Allah nikmat kesehatan, diberikan nikmat kesempatan, juga diberikan nikmat kemudahan-kemudahan sehingga kita masih dapat melakukan ibadah salat Isya kita secara berjamaah. Dan sekarang kita berbagi ilmu, mendengarkan tausiah ibu dan bapak, dan nanti akan kita laksanakan salat tarawih dan witir secara berjamaah. Lai sehat-sehat sadanya Pak Ibu. Alhamdulillah. Lai kanyang makan babuko tadi. Lai. Kalau kanyang, hati-hati Bu, ada penyakitnya. Nah, itunya yang harus waspada. Jadi kalau tanpa kanyang, awak biasanya takkan tua, kadang-kadang menangah ceramah Ustaz. Saya ceramah lebih kurang 20 menit saja Bu Bapak. Jadi kalau beko ibu bapak ada yang takkan tua, rasa-rasa rugi rasanya sampai ceramah Pak ya. Nah, jadi apalagi ibu yang bersandar belakang ibu, lah tidak boleh terlalu deh nih. Nanti nenek belakang tuh ibu, janji tidak boleh lalu. Beko kalau terlalu ibu berhenti ceramah deh. Oke Bu, itu siap. Baik, kemudian kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan Al-Quran dan Sunnahnya sebagai pedoman hidup kita bersama.
Bapak Ibu para jemaah, pada malam hari ini judul tausiah kita adalah taubat. Apa Nana? Taubat. Semangat ya? Enggak apa-apa? Semangat juang anak kecil itu kita hargai, Bu. Ibu enggak boleh bangi kayaknya dong. Kalau bangi karena anak, rugi ya, Pak? Nasihati dengan baik. Biarkan anak itu walaupun dia ribut, ini adalah pembelajaran bagi dia. Cuma nanti yang punya orang tua anak tetap diawasi anak-anaknya di kanan ya Pak ya. Yang punya anak tetap diawasi anak-anaknya agar nanti tidak mengganggu yang lain. Biarkan saja dia. Nah, kita lanjut. Jadi kajian kita malam ini adalah kajian taubat. Taubat kok untuk apa gunanya Bu Pak kira-kira? Adalah untuk bagaimana kita mohon ampunan terhadap seluruh dosa-dosa. Jadi taubat ini berkaitan dengan dosa yang mungkin kita lakukan. Baik Bapak Ibu masih ingat, masih takana dosa-dosa yang lama atau yang baru-baru sekarang kita lakukan, kita perlu membersihkannya Ibu. Sebab kalau larut dalam dosa, kelalaian beribadah pada Allah, itu banyak efek negatifnya, Bu. Jadi kalau masih biar dalam berbuat dosa, tidak kita minta ampun pada Allah, tidak kita laksanakan taubat nasuha, itu banyak kerugiannya. Apa diantaranya? Dari beberapa ayat, ini akibat perbuatan dosa yang tidak tentu diampuni oleh Allah. Yang pertama apa? Orang kalau sering berdosanya dan tidak namanya minta ampun ke Tuhan atau bertaubat, berdasarkan surat Hud ayat 44, dia atau akibatnya adalah akan menjauhkaninya dari pertolongan Allah. Jadi orang yang berdosa itu apa? Itu akan menjauhkan dia dari pertolongan Allah. Allah itu hanya akan menolong hambanya yang taat. Kau pertama. Jadi Allah tidak akan menolong orang yang berbuat dosa, tapi Allah akan menolong hamba-hambanya yang taat. Itu logikanya sangat lurus tuh. Bisa coba nih kalau logika kau dengan anak-anak awal lah, Bapak. Kira-kira anak awak ibu mau yang enggak lebih sayang karena yang patuh kawak atau karena yang melawan kawak ibu? Yang patuh. Enak ya anak? Dia lagi tidak sadar gitu. Kita akan senang, akan bangga Pak terhadap anak-anak yang patuh pada kita. Disuruh sholatnya, disuruh mengajinya, ditagahan barantinya Pak. Minta tolong amuanya. Nak, tolong amak cik, nak, tolong ayah nak, jadi mak, jadi ya. Itu adalah anak cik lain. Nak, tolong amak ya nak, malahnya mak. Akan terpengaruh. Berarti ini adalah bagaimana bro? Orang kalau berbuat dosa dia, berarti kalau melawan dia kufur pada Allah, dia akan jauh daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ibu di belakang karena lainnya pertolongan Allah ya Bu. Lainnya pertolongan Allah ya Ibu. Bapak, kita butuh pertolongan. Tidak bisa seorang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, orang kalau dia berbuat dosa, itu membuat hidupnya tidak berkah. Kau yang baik. Tidak berkah hidupnya doh. Tidak berdaya guna. Dan itu tidak bermanfaat dunia akhirat. Ini sesuai dengan Al-Quran surat Al-A'raf ayat 96. Jadi orang kalau cenderung berbuat dosanya, itu mempengaruhi keberkahan hidup juga. Contoh yang berkah kepada keberkahan nanti mempengaruhi ketenangan awak dalam rumah tangga. Pasang suami istri damai, jawab bentuknya ya Pak ya. Tidak ada bercakap-cakap di rumah ya Pak. Itu masalah berkah tuh. Apapun pabukuan damai ya Pak rasanya. Suko kadang tidak suko, walaupun kadang-kadang beko pabukuan tuh
asin ya Pak atau ambah kan, kita damai. Ndak mangi-mangi ke ibu itu doh. Bisa kita menahan sabar. Kecuali anak-anak di rumah tenang, dia patuh, sabar dan sebagainya. Inilah bentuk keberkahan berumah tangga. Apa menyebabkan berkah itu? Satu di antaranya adalah orang-orang yang tidak berbuat dosa. Kalau berbuat dosa, apa? Allah akan cabut keberkahan itu. Kalau tidak barakah, maksudnya tidak berkah, nah, apalagi mungkin rezeki tidak berkah, ini bisa membuat ketenangan kita itu dicabut oleh Allah. Resah. Kadang-kadang sadiah jadi itu. Kadang-kadang iri dengki je. Kadang-kadang tidak tenang. Orang lain lah lalu sadanya masih bapikir aja baru bapikir aja baru. Tidak mau betul lalu. Tahapun kadang-kadang pikiran ini dicabut keberkahan oleh Allah. Itu kenapa keberkahan tercabut? Karena perbuatan dosa. Nah, itu dua penyebab. Yang ketiga, orang berdosa itu ini cenderung dia membuat kerusakan lingkungan. Namanya tidak tahu dengan apa kan yang salah batu itu kadang merusak lingkungan sekitar, juga bisa membuatkan penderitaan. Ini sesuai dengan surat Ar-Rum ayat 41. Nah, yang terakhir, orang kalau dia berbuat dosa itu ibu apa? Itu membuat hatinya keras, kare hatinya. Kalau hatinya kare, dia akan sulit menerima kebenaran. Itulah istilahnya dia petunjuk ditunjuk anang batu atau tidak ditunjuk anang salah, sama aja. Hati itu kare, tidak menerima kebenaran. Kenapa? Karena sudah ditutup hati itu dengan perbuatan dosa. Kan logika dosa itu kan ada dia sampaikan di sebuah apa? Mari ibu kemari dia Pak Ibu ya. Hati kita ini pada dasarnya bening. Ketika babuek dosa ibu apa? Dia dibintikin. Nah, tibalah bintik hitam di situ. Wabe dosa balik tiba bintik hitam balik. Dosa balik tiba bintik hitam balik. Makin banyak dosa awak, makin banyak bintik hitam tu di hati awak. Sampailah beko namanya dalam bahasa surat itu apa? Balrona ala qulubihim makanu yaksibun, dalam surat Al-Mutaffifin kalau tidak salah. Itulah tatu tu hati kau sehingga tidak bisa lah menemukan kebenaran. Kalau bekonya babu elok balik berpahalanya Pak, zikir, sholat, itu bisa mengurangi bintik hati tadi. Termasuklah taubat tadi. Dia beristighfar, minta ampun kepada Allah, sungguh-sungguh taubatnya itu, maka hati itu nanti akan bisa lah jadi menjadi beningnya balik. Jadi itulah ada hati yang bersih, ada hati yang bakara itu istilahnya Pak ya, balrana itu ikol yang kau jago. Jadi hati kau harus jago dengan perbuatan-perbuatan pahala. Jadi karena itulah, karena banyaknya sebab yang ditimbulkan karena perbuatan dosa itu, maka perlu bertaubat. Apalagi bulan Ramadan itu adalah bulan taubat, bulan pengampunan dosa. Karena waktu ibu bapak pasti berdosa sadonya. Saya mungkin banyak dosanya, ibu bapak mungkin juga ada dosanya. Yang tua, yang muda, kita semua berdosa. Atau ada ibu bapak yang bisa tunjuk tangan kini, awak tidak pernah berdosa-dosa? Ada tidak? Ada yang berani ibu? Fit? Ada dosa? Kita punya dosa semuanya. Mungkin ya Pak ya, kita akui. Karena memang sifat awak tuh al-khata' wal nisyan sifatanil insan. Sifat salah, lupa, itu adalah sifatnya kita manusia. Termasuk berapa? Kita ini selalu digoda oleh syaitan dengan perbuatan-perbuatan dosa. Karena inilah bulan Ramadan, bulan pengampunan dosa. Karena itu kita perlu taubat. Ba'a cara taubat. Kalau ya. Nah, kalau tadi saya dasarkan, jadi dalilnya yang mencatat dasar ayat perintah taubat itu Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat yang ke-8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat.
Jadi nak taubat cecak tu, batu taubat. Baca cara taubat tu, inilah taubat nasuha tu. Nah, ada berapa cara? Lah, ada ampe cara taubat yang sabananya fem. Yang pertama, boleh dicatat. Yang pertama, kita menyesali dari hati yang dalam terhadap perbuatan dosa yang pernah wak karajuan. Berarti menyasa wak berdosa. Menyasa wak tinggal sembahyang, ya tak ibu hati rasanya. Karena ndak adu kadang-kadang dasar wak meninggal sembahyang. Menyasa wak mungkin pernah berbuat zina. Menyasa wak mungkin pernah menzalimi orang lain. Menyasa wak menghina orang lain, menghujat, mencaci orang lain, menggunjing orang lain. Kok tekana dulu masa muda-muda bu, masa-masa remaja sekolah, menyasa wak mambiak makanan wak makan tapi tak wak bayar sesuai jumlah makanan tu ya bu ya. Mambiak bakwan 3 wak bayar cie, ya nah. Menyasa kadang wak rasanya. Itu haram tu. Dan sebagainya. Jadi yang pertama langkahnya dalam bertaubat itu adalah taubat yang akan diterima oleh Allah itu betul-betul menyesali perbuatan dosanya. Itu satu. Yang kedua, dia langsung meninggalkan perbuatan dosa itu seketika itu juga. Nah, tak karena menyesal dosa, ibu. Kok menyesal berdosa mungkin ada bajudi atau mohon maaf ibu apa, ada yang masih terjebak main apa tuh kartu chip itu, judi chip online tuh, menyesal tinggal langsung. Jangan balik je besok lagi itu. Ini penyesalan. Jadi disesali yang pertama, yang kedua ditinggalkan. Itu yang kedua. Jangan dikaranya. Yang ketiga, ada niat untuk tidak akan mengulangi lagi. Kadang-kadang orang ada tinggal, kinilah tinggal besok taubat hanya Pak ya, besok ulang lagi kan? Tidak ada. Jadi taubat nasuha itu disesali, ditinggalkan, diniatkan tekad bulat untuk tidak mengulanginya lagi. Apa aja dosa itu, bani awak tidak kadang kerajuan lain. Tidak akan saya lakukan ini dosa-dosa. Itu yang ketiga. Yang terakhir, ini tiga tadi berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, kalau berkaitan dengan hak manusia lain, kita perlu, kalau tak sangkut jauh orang lain, perlu mendapatkan saling maaf dari orang itu. Kok ada yang awak ambil hanya agian pulangan balik atau minta kerelaannya, baru terima taubat. Ya Allah wa'ala taubat. Nah, rupanya kalau ada hak orang lain tetangga yang masih awak ambil, masih awak rampas haknya, atau yang tak rela awak berhutang kayaknya kan pitinya lu awak bayar lah ya. Lah taubat lah cukup ya, tak bisa. Kalau berhutang bayar dulu sampai dia nanti rela dengan haknya itu. Kalau tambah barangkali haknya lain, berbentuk harta benda atau berbentuk tanah sawah ladang, itu nanti kalau haknya harus kita kembalikan. Tidak boleh kita merampasnya. Jadi dengan itulah ibu dapat 4 cara taubat itu, barulah kita dinamakan taubat nasuha yang insya Allah nanti Allah ampuni dosa-dosa. Kalau taubat awak diterima ibu dapat, diampuni dosa-dosa awak, maka itulah posisi yang insya Allah kita sudah kembali fitrah atau suci. Kolah tujuan juga mulia dari ibadah puasa awak. Man shoma ramadana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa siang Ramadan, dan hadis lain siapa yang mendirikan malam-malam Ramadan dengan iman penuh perhitungan, insya Allah akan diampuni dosanya yang berlalu. Jadi melalui puasa juga bisa diampuni dosa kita, termasuk melalui taubat tadi. Nah, lalu juga ada dianjurkan beberapa, kalau bisa juga nanti namanya salat sunat taubat. Jadi karena awak dosa waktu itu, awak disunahkan juga boleh awak salat sunat taubat. Berdoa awak berdoa dulu baik-baik, nanti kita niatkan salat sunat khusus taubat namanya 2 rakaat. Itu juga dibolehkan. Nah, diantaranya. Jadi inilah intinya barangkali ibu dan bapak, kita berdoa tentunya mudah-mudahan di sisa umur awak yang tak tahu bila batanya Pak Ibu ya. Iya, tak tahu bila umur habisnya dah buat. Tak tahu. Tak kini beko malam mak matiin, tak besok pagi tak boleh. Tak bisa berminantu tenda ya Pak Ibu nah. Saya juga tak bisa berminantu tenda, tak tahu dah kan. Tak tahu kita. Artinya kita umur tu rahasianya tak tahu kita.
Karena itu kita perlu terus mempersiapkan diri. Kita harus takut terus pada Allah. Mudah-mudahan di sisa umur awakku kita selalu berada dalam kondisi yang Allah ridho dengan kita dan Allah juga mengampuni segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Lai paham kira-kira Pak Ibu? Alhamdulillah. Jadi karena sudah paham dan sudah bisa dimaklumi, mudah-mudahan terima kasih dan banyak maaf buat apa? Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat dan menjadi tambahan amal ibadah bagi kami yang menyampaikan. Terima kasih, banyak maaf kalau ada yang kurang berkenan. Kami akhiri subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.